Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kayaknya udah lama ya gue nggak ngebahas tentang film dan juga TV series di channel ini. Dan sebagai penyuka genre thriller, misteri, dan juga suspense, pokoknya yang tegang-tegang, kali ini gue mau ngerekomendasiin TV series yang super tegang, udah gitu ceritanya juga bagus. Judul-judul ini gue rekomendasiin buat kamu yang juga sama kayak gue, sama-sama penyuka thriller. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke judul yang pertama. Judul yang pertama adalah ini dia, Squad 38. Kemarin itu gue nontonnya di Disney Plus. Ini tuh ceritanya tentang seorang, bisa dibilang PNS kali ya, pegawai negeri sipil yang kerja di Balai Kota bagian pajak. Namanya adalah Baek Sung Il. Timnya Baek Sung Il ini tuh bertugas untuk nerimain pajak daerah dan juga nagih pajak ke wajib pajak yang mangkir. Kalau ada yang mangkir tuh satu tim nih bisa keluar kantor untuk visit ke rumah atau ke kantor wajib pajak itu buat nagih-nagihin pajak. Di sisi lain ada pengusaha-pengusaha yang meskipun duitnya tuh nggak berseri ya alias super duper kaya, tapi selalu mangkir untuk bayar pajak. Nggak cuma itu, yang bikin kesel adalah mereka nih pengusaha kaya ini tuh mandang rendah golongan yang ada di bawah mereka, termasuk para petugas pajak yang datang ke rumah mereka untuk nagih-nagihin pajak. Karena kesel dan juga sedang berada di situasi yang di ujung tanduk, apa situasinya kalau bisa nonton sendiri, si Baek Sung Il ini tuh terpaksa harus kerjasama dengan seorang penipu bernama Yang Jong-do. Nah dari situlah keseruan cerita ini dimulai. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan naik turun emosi, dan tentunya aja super tegang. Ya gimana nggak super tegang, mau nipu miliaran rupiah cuy. Dan tentu aja kita nggak bakal ngerasa tegang kalau nggak bersimpati dengan masing-masing tokoh dalam ceritanya. Dan menurut gue Squad 38 ini berhasil menampilkan atau menghadirkan cerita yang bikin kita penonton peduli dengan setiap tokoh yang ada di dalamnya. Sehingga ketika ada sebuah kejadian menimpa salah satunya atau ketika mereka sedang menjalankan aksinya, kita juga ikutan deg-degan. Kita penasaran apakah aksinya kali ini akan berhasil atau enggak. Gue yang jarang nonton drakor aja begitu nonton episode pertamanya tuh langsung kepincut gitu dan gak keberatan buat ngikutin serial satu ini yang punya 16 episode. Lumayan banyak ya, dan itu karena mereka punya beberapa incaran. Karena ada beberapa incaran, jadi kadang ceritanya bisa terasa repetitif. Tapi jangan khawatir, karena di setiap aksi mereka, di setiap percobaan mereka tuh ada aja gitu plot twistnya yang bikin gue jadi berpikir apakah kali ini plot twistnya akan sama dengan aksi sebelumnya atau malah akan berbelok ke alur yang benar-benar baru dan gue nggak nyangka. Seru banget. Terus juga karena ini drakor jadi ada sedikit unsur romansnya, sedikit banget. Terus yang gue suka juga adalah serial ini tuh tidak menghadirkan adegan dewasa, tapi tetap ada adegan kekerasannya, yaitu berupa adegan berantem yang cukup sadis. Gue rasa Squad 38 ini tuh pengen menyoroti kasus pengusaha-pengusaha kaya yang suka mangkir pajak, yang ngerasa diri mereka sebagai dewa dan gak tersentuh sama hukum. Bagus banget, makanya gue mau rekomenin. Judul kedua ada ini dia, The Glory. Kalau ini kayaknya semua orang udah pada tahu ya. Secara judul ini menempati posisi nomor 2 TV series paling banyak ditonton di Netflix per hari gue rekaman. Tapi siapa tahu ada yang belum pernah nonton. Jadi ceritanya adalah tentang Moon Dong Eun yang diperankan oleh aktris Korea yang menurut gue wajahnya tuh tidak menua sedikit pun, yaitu Song Hye Kyo. Moon Dong Eun ini mengalami perundungan semasa sekolah. Dia dibully oleh satu geng dipimpin cewek bernama Park Hyun Jin. Bullyingnya ini tuh parah banget. Dia ditempelin catokan yang masih panas. Jadi itu meninggalkan luka di sekujur tubuhnya. Buat yang mau nonton mungkin diperhatikan trigger warning dari serial ini. Ada bullying, ada kekerasan, ada rape juga, ada adegan dewasanya juga, ada bagian-bagian yang cukup grafis ya. Makanya sebelum nonton diharapkan kebijaksanaannya. Oke, kita balik lagi ke sinopsisnya. Jadi Moon Dong Eun ini karena semasa sekolahnya dibully, dia merasa itu sudah merusak hidupnya dan juga merusak masa depannya. Makanya dia bertekad untuk membalaskan dendam terhadap Park Hyun Jin dan juga komplotannya. Dari situlah cerita bergulir, kita akan melihat tindakan apa aja yang diambil dan dilakukan oleh Moon Dong Eun untuk membalaskan dendamnya tersebut. Wah, nonton ini tuh beneran emosi banget bawaannya. Plus juga super tegang karena aksi balas dendamnya itu nggak selalu berjalan mulus, yang mana bikin ceritanya terlihat realistis. Ya meskipun tetap ada adegan-adegan yang menurut gue kebetulan ya namanya juga di film sih. Tapi para pemain atau tokoh di dalam serial ini tuh actingnya emang super keren, berhasil mengaduk-ngaduk emosi penonton. Terus juga alur ceritanya atau pace-nya itu dipertahankan supaya setiap episodenya itu tuh tetap berasa greget gitu dan juga tetap berasa tegangnya. Makanya kemarin pas ini dipotong di tengah gitu ya, kita harus nunggu sebulan untuk tahu kelanjutan ceritanya, itu
beneran bikin gregetan sih. Ada bumbu romance dalam cerita ini ya, namanya juga drakor. Seperti gue bilang tadi, drama Korea tuh nggak lepas dari yang namanya romance, dan di sini cukup dominan unsur romansnya. Tapi buat gue nggak masalah, karena lagi-lagi emosi gue udah cukup terkuras gitu sama tingkah laku beberapa tokoh yang ada di dalam ceritanya. Message atau pesan yang gue dapetin setelah nonton serial ini cukup jelas ya, yaitu jangan ganggu orang lain kalau nggak mau hidup lu diganggu. Kalau yang dua tadi adalah drama Korea, kali ini drama Mandarin. Judulnya adalah Copycat Killer. Ini diadaptasi dari buku berjudul Mohohan, karyanya Miyuki Miyabe. Ada sih karyanya Miyuki Miyabe yang udah diterjemahin, judulnya itu All She Was Worth. Yang ini covernya, ya semoga aja penerbit Gramedia bakal nerjemahin juga yang Copycat Killer ini supaya gue bisa menikmati ceritanya dalam bentuk tulisan. Oke, balik lagi ke serial ini. Jadi sinopsisnya itu bercerita tentang seorang jaksa bernama Ko Xiaoche yang menemukan sepotong tangan di taman ya, dibungkus dalam sebuah kotak kado gitu. Potongan tangan ini kukunya tuh dicat merah. Jadi polisi berasumsi kalau jenis kelamin dari potongan tangan ini adalah wanita. Usut punya usut, potongan tangan tersebut membawanya ke kasus penculikan dan juga pembunuhan seorang perempuan beberapa tahun lalu. Nah, ketika si jaksa ini sedang mendalami kasus tersebut, terjadilah lagi kasus penculikan dan pembunuhan yang lagi-lagi korbannya adalah seorang perempuan. Nah, disitulah letak keseruan dan juga ketegangan dari cerita ini. Kita akan melihat aksi kucing-kucingan antara si jaksa dan juga si pembunuh berantai. Wah, nonton film ini ya, nonton serial ini tuh beneran seru dan juga menguras emosi. Gue pikir setelah nonton The Glory gak ada lagi gitu TV series yang bakal bikin gue emosi. Tapi yang satu ini emosi iya, ngeri iya, tegang iya, capek juga iya. Dari awal aja itu kita udah disodorin sama adegan si jaksa ini ditantangin sama si pembunuh berantai lewat video yang disiarkan di semua stasiun TV. Nah, setelah itu mundur ke beberapa minggu sebelumnya, di mana yang adegan awal tadi udah gue ceritain di sinopsisnya ya. Dari situlah kejadian demi kejadian penculikan terjadi, dan plot twistnya pun berlapis. Ketika kita udah dikasih lihat siapa pelakunya, ternyata masih ada plot twist lagi gitu, yang bikin gue berpikir, jadi siapa nih sebenarnya identitas si pembunuh berantai tersebut. Ini kan kalau nggak salah terdiri dari 10 episode ya. Di pertengahan tuh pace-nya tuh lumayan menurun. Menurut gue jadi mellow gitu, suasananya jadi sedikit drama. Tapi setelah itu keadaan langsung berubah 180 derajat jadi super duper tegang, bahkan sampai episode terakhir. Seru banget deh menurut gue. Dan untuk yang ini juga ada trigger warning ya. Jadi beberapa adegan bisa cukup grafis, bener-bener dikasih lihat potongan-potongan tubuhnya. Adegan penyisaannya juga dikasih lihat, meskipun gak ada adegan dewasa, tapi beberapa kali ada menampilkan sosok-sosok wanita yang sedang disiksa gitu. Jadi sebelum menonton, persiapkan mental dan juga diharapkan kebijaksanaannya. Tapi dari segi cerita ini beneran recommended banget. Kamu gak nyangka karena plot twistnya berlapis tadi, dan juga emosi kamu akan dibawa teraduk-aduk sepanjang ngikutin ceritanya. Di antara ketiga judul itu, ada yang udah pernah kamu nonton? Gimana impresinya? Bisa share di kolom komen di bawah ya, tanpa spoiler tentunya, kasihan yang belum nonton. Atau kalau kamu punya rekomendasi TV series menegangkan lainnya juga bisa tulis di kolom komen di bawah. Kemarin itu sebenarnya yang menempati posisi top 2 TV series menegangkan buat gue ada Squid Game sama All of Us Are Dead ya, cuman gue belum sempet bahas di channel ini. Kalau kamu suka gue ngebahas TV series thriller kayak gini, bisa kasih tahu juga di kolom komen supaya nanti setelah gue nonton gue bisa sharing lagi. Gue punya review film dan juga serial lainnya ada di sini, dan di sini kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!